Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Anira Syafa dari kelas 10-9. Di sini saya ingin membuat video pergaulan sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Langsung saja kita mulai videonya. Pertama, pengertian interaksi sosial positif dan harmonis. Interaksi sosial positif merujuk pada hubungan antara individu yang saling mendukung, menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam suasana yang konstruktif. Dalam konteks pergaulan antar remaja, interaksi sosial positif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi sosial, seperti komunikasi yang baik, saling menghormati, dan kolaborasi dalam kegiatan bersama. Sementara itu, harmonis pergaulan sehat antar remaja adalah bentuk hubungan sosial di mana remaja dapat berinteraksi dengan cara yang penuh pengertian, toleransi, dan menghindari konflik yang merugikan. Pergaulan ini didasarkan pada nilai-nilai positif, seperti saling mendukung, membantu, berbagi, serta menjaga moral dan etika dalam pergaulan sosial. Yang kedua, ada cara komunikasi efektif, menghormati perbedaan, dan empati. Untuk menciptakan pergaulan sehat antar remaja, berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan komunikasi efektif, menghormati perbedaan, dan menunjukkan empati. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Kedua, gunakan bahasa tubuh yang positif. Yang ketiga, sampaikan pendapat dengan jelas dan sopan. Keempat, jaga emosi. Lalu yang ketiga, manfaat meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi stres. Yang pertama, manfaat meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, memperkuat hubungan sosial. Kedua, meningkatkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketiga, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Dan yang keempat, mengurangi rasa cemas. Lalu, manfaat mengurangi stres. Pertama, meningkatkan kesejahteraan emosional. Kedua, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Ketiga, menghindari perilaku negatif. Dan yang keempat, meningkatkan rasa empati. Dan yang keempat, karakteristik komunikasi efektif dan saling menghormati pergaulan sehat antar remaja. Komunikasi efektif, yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Kedua, keterbukaan. Ketiga, penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana. Keempat, empati. Kelima, menjaga bahasa tubuh positif. Lalu, saling menghormati. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dalam percakapan. Yang ketiga, saling memberi ruang. Lalu, selanjutnya ada menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Pengertian pencegahan kehamilan tidak terencana. Pencegahan kehamilan tidak terencana merujuk pada upaya untuk menghindari kehamilan yang terjadi tanpa perencanaan atau keinginan, baik karena kurangnya pengetahuan, akses terhadap kontrasepsi, atau faktor-faktor sosial dan ekonomi. Tujuan dari pencegahan ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan atau individu dapat merencanakan kapan dan jika mereka ingin mempunyai anak, serta mengurangi resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Pencegahan tersebut bisa melibatkan penggunaan metode kontrasepsi, pendidikan seks, serta pemberdayaan masyarakat tentang hak-hak reproduksi. Lalu, ada cara pendidikan seksualitas dan menghindari hubungan seksual pranikah. Yang pertama, ada pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas ada penyuluhan dan informasi, pengajaran tentang kontraversi, penguatan nilai dan norma. Lalu yang kedua ada menghindari hubungan seksual pranikah. Yang pertama, pendekatan berbasis nilai dan etika. Kedua, alternatif kegiatan positif. Dan yang ketiga, dialog terbuka. Lalu yang ketiga ada manfaat mencegah kehamilan tidak terencana dan menghindari resiko kesehatan. Lalu yang pertama ada mencegah kehamilan tidak terencana. Yang pertama, perencanaan keluarga. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Dan yang ketiga, pengurangan jumlah kehamilan remaja. Ada menghindari resiko kesehatan. Yang pertama, mengurangi resiko komplikasi kehamilan. Yang kedua, mencegah penyakit menular seksual atau PMS. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Lalu yang keempat, ada karakteristik kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin.
Yang pertama, kesadaran. Individu yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya merencanakan kehamilan cenderung lebih berhati-hati dalam memilih metode kontrasepsi dan menjaga kesehatannya. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab dalam konteks ini berarti individu atau pasangan sadar akan peran mereka dalam mengelola kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi. Mereka memahami pentingnya membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab, seperti menggunakan kontrasepsi yang tepat dan berkomunikasi dengan pasangan tentang perencanaan keluarga. Yang ketiga, ada disiplin. Disiplin juga berarti menghindari perilaku yang beresiko, seperti hubungan seksual tanpa perlindungan, serta menjaga gaya hidup sehat yang mendukung kesehatan reproduksi dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketiga karakteristik ini melengkapi dan sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak terencana dan beresiko kesehatan. Dengan kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, individu dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan seksual dan kesehatan reproduksinya.